Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang logika dan algoritma. Ini adalah materi pertama yang kita pelajari di Mabel Simdik. Semoga materi nanti ada banyak manfaatnya. Apa sih itu logika dan apa itu algoritma? Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan logika. Definisi logika, kita sering mendengar kata logika. Itu apa sih sebenarnya definisi dari logika itu? Kita bahas mulai dari berdasarkan bahasanya. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Informasi berikutnya bahwa logika ini identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung pemikiran. Mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Agak sulit mungkin memaknai dari kata secara bahasa logika, tetapi intinya adalah logika itu sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Lebih mudahnya logika itu bisa diterima oleh akal manusia. Nalarnya bisa masuk, kemudian masuk akal, itu pengetahuan atau pengertian dari logika secara mudah. Berikutnya kita akan bahas apa sih manfaat dari kita mempelajari logika ini. Yang pertama ini, menjaga supaya kita selalu berpikir benar dan menggunakan asas-asas sistematis. Artinya berpikir benar dengan menggunakan urutan yang terstruktur atau yang urut begitu. Berikutnya, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Salah satu kelebihan manusia adalah memberikan akal dan pikiran sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dengan mempelajari apa itu logika, diharapkan daya pikirnya lebih tajam dan tentunya lebih berkembang lagi. Berikutnya yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka perlu mempelajari logika itu agar bisa menempatkan diri secara dan juga berpikir, oh ini mana yang pantas, mana yang tidak dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Yang keempat ini adalah lebih kepada kita bisa tidak memberikan informasi yang tidak benar. Semuanya harus berdasarkan data. Kemudian secara logika manusia ini adalah informasi yang benar, jadi tidak menyesatkan dan benar. Memang agak sulit dalam menjelaskan logika secara bahasa. Intinya adalah logika itu adalah nalar yang bisa diterima oleh akal manusia. Itu logika. Dan itu setiap hari kita mengalami itu logika. Nah, logika ini akan berinteraksi atau berkolaborasi dengan yang namanya algoritma. Apa sih algoritma? Yuk kita bahas ke penanyaan berikutnya ini. Nah, definisi algoritma. Sebelum masuk ke definisi, saya berikan ke sebuah gambaran bahwa algoritma ini setiap hari kita di kehidupan kita sehari-hari ini sudah sering ketemu, bahkan kita nggak sadar bahwa itu adalah sebuah algoritma. Contoh, mulai dari bangun tidur, kemudian kegiatan sehari-hari, misalnya berangkat sekolah, kemudian bermain dan lain sebagainya, sampai tidur lagi, itu di situ ada algoritma yang berjalan sebenarnya. Contoh paling sederhana lagi, bagaimana membuat kopi, membuat teh, itu ada urutan yang kita kerjakan, sebenarnya itulah algoritma. Baik,
Kita akan bahas secara bahasa. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Urut lagi, tidak acak, jadi ini langkah-langkahnya harus secara logis. Kata logis di sini berarti sesuai dengan logika manusia. Kemudian keterangan berikutnya, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Artinya algoritma ini tetap mengacu pada logika tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, memberikan penyelesaian sebuah masalah dengan urutan yang sistematis, kemudian menghasilkan hasil yang benar. Baik, biar mempermudah, kita akan coba membuat sebuah latihan, yaitu contoh algoritma. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, contoh algoritma yang pertama, ada 2 buah gelas, satu berisi teh, kemudian satunya lagi berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Ilustrasinya seperti ini. Ini ada teh, kemudian ada gelas yang kedua isinya kopi. Bagaimana cara memindahkan kopi ke gelas teh, kemudian teh ke gelas kopi? Algoritmanya bagaimana? Oke, kita bahas ya. Oke, langkah yang pertama algoritmanya atau urutannya adalah siapkan gelas cadangan X, katakanlah begitu. Ini gelas cadangannya, kita kasih nama X. Kemudian langkah yang kedua apa? Kita tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan tadi. Ini tehnya, kemudian kita tuangkan ke gelas cadangan yang masih kosong tadi. Artinya sekarang yang awalnya teh itu kosong berpindah ke gelas cadangan. Langkah yang ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Seperti ini ilustrasinya. Ini kopi, kita tuangkan kopi itu ke gelas yang tadi berasalnya berisi teh. Artinya langkah yang keempat ini akan menyelesaikan permasalahannya. Tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Gelas cadangan tadi berisi teh, kita tuangkan ke gelas yang tadi berisi teh. Akhirnya menjadi berisi kopi. Jadi dari teh pindah ke kopi, dari kopi pindah ke gelas yang awalnya berisi teh. Itu contoh algoritma. Jadi intinya adalah algoritma itu membantu menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis atau berurutan. Baik, contoh lagi yang kedua sebagai latihan, misalnya seperti slide ini. Oke, buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat dengan bahan dan alatnya seperti itu. Ada gelas, ada sendok, ada gula, ada kopi, dan ada air, ya, air panas. Ya. Berikutnya, bagaimana membuat algoritma yang kopi ini rasa manisnya tepat? Berikut informasi algoritma cara membuat kopi dengan rasa manisnya yang tepat. Urutannya pertama tentu siapkan alat dan bahannya, tadi yang sudah disampaikan di sebelumnya. Kemudian alatnya pertama adalah siapkan gelasnya, kemudian bahannya apa? Masukkan kopi 1 sendok makan ke dalam gelas contohnya. Masukkan gula 1 sendok makan ke dalam gelas tadi. Kopi sudah, gula sudah, kemudian masukkan air panas ke dalam gelas yang berisi kopi dan gula tadi. Kemudian setelah semua bahan masuk, diaduk prosesnya. Diaduk sampai merata. Apakah proses ini selesai? Belum, proses ini masih harus dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu cicipi kopi tersebut apakah rasa manisnya cukup atau belum, ya kan? Nah, ada 2 kemungkinan, ya dan tidak. Kita ambil kemungkinan yang jika tidak manis maksudnya, maka tambahkan gula 1 sendok makan ke dalam gelas misalnya dan rasakan. Jika sudah cukup manis, tinggal dihidangkan dan diminum selagi masih hangat. Selesai di langkah 9. Akan tetapi jika itu masih terasa kurang, ada langkah nomor 10 menjadi sebagai opsinya. Jika rasa manisnya belum mantap, maka
masukkan gula sedikit demi sedikit, kemudian aduk dan rasakan, dan ulangi seterusnya hingga rasa manisnya tepat. Itu contoh algoritma membuat kopi yang rasa manisnya tepat. Itu contoh. Bisa jadi algoritma yang antara satu dengan yang lain agak berbeda, bisa jadi seperti itu. Tapi intinya adalah bisa menyusun urutan langkah penyelesaian sebuah permasalahan. Oke, demikian untuk pembahasan tentang logika dan algoritma. Semoga bisa dipahami. Jika memang ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.